Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudkhilu may yasya fi rahmati wazzalibina adda lahum ma'azzaman alima. Dia memasukkan siapa pun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, tanda kurung surga. Bagi orang-orang jalim dia sediakan azab yang pedih. Surat Al-Insan tentang manusia, di mana Allah mengatakan bahwa wahai manusia, di dalam dirimu itu ada suatu masa ketika engkau belum menjadi suatu nama, suatu entitas, suatu makhluk. Sudah ada suatu masa hubungan antara aku dengan engkau, sehingga tidak ada celah setitik pun bagi kaum kafir Quraisy untuk memusuhi Muhammad, sehingga Allah memastikan akan disediakan bagi mereka rantai dan belenggu yang akan membakar mereka 1 kali 24 jam di dalam neraka Sa'ir. Lalu Allah menceritakan begitu banyak kenikmatan di surga, sampai 12 ayat kalau tidak salah. Allah sediakan engkau untuk makan dan minum air mata kapura yang dihiasi dengan tambahan jahe, lalu kemudian bidadara-bidadara, pelayan-pelayan surga dalam bentuk keindahannya yang bagaikan mutiara-mutiara yang berjalan melayani segala kebutuhan penduduk surga. Lalu juga diberikan pakaian sutra yang berwarna hijau, lalu kemudian kalau tidak salah juga karpet-karpet yang tebal juga dari sutra. Dan Allah juga memastikan bahwa apapun yang kau kehendaki itu adalah pada dasarnya adalah kehendak aku pula, di ayat sebelumnya. Dan Allah menutup kemudian, aku memasukkan siapa saja yang aku kehendaki ke dalam surga. Dan wahai kalian, bagi orang-orang yang zalim, bagi kalian adalah siksa azab yang pedih. Kalau Allah sudah menutup dengan kata wahai bagi kalian orang-orang yang zalim, azab kalian adalah yang pedih, maka apakah mungkin coretan-coretan orientalis barat mengatakan bahwa Muhammad pada masanya membunuh hampir jutaan orang Arab hanya untuk masuk Islam, sementara Allah memastikan bagi kalian yang jalim, siksa azab kalian adalah yang paling pedih. Kalau di medan perang sedang bertempur mungkin, karena pasukan kafir Quraisy tidak terhitung jumlahnya. Namun ketika mereka mengatakan tawanan-tawanan dibariskan, lalu kemudian yang tidak bersyahadat dipenggal kepalanya, sementara Allah mengatakan nabiku itu selain memberi makan orang miskin dan anak yatim, juga memberi makan tawanan-tawanannya. Dan makanan tawanan-tawanannya itu bukan makanan kelas 3, kelas 4, dan kelas lainnya, tapi kelas 1, sesuai dengan apa yang Nabi makan pula. Tidak ada celah. Makanya bagi musuh Islam, bagi pembenci Islam, propaganda untuk menghancurkan, meluluh lantakkan nama besar Nabi Muhammad SAW. Karena Allah paham betul ini akal sudah terbentuk, intelektualitas manusia sudah semakin sempurna. Akan ada masa di mana fitnah-fitnah itu akan bertebaran. Makanya ketika Muhammad gundah gulana
Bagaimana mungkin aku yang buta huruf, yang tidak pandai berbicara ini mampu menerima risalah darimu Allah. Bahkan sampai Jibril pun harus mengobarkan semangat. Tenang, Al-Quran itu aku yang akan jaga sampai kiamat. Tidak akan mungkin murid-muridmu itu akan bisa menyelewengkannya seperti Injil. Tidak akan itu Al-Quran berubah fungsinya sebagai rule of life, sebagai jalan hidup, seperti halnya Taurat yang akan menciptakan rasisme, di mana selain Yahudi adalah ras rendah. Tidak, aku yang jaga Muhammad, santai saja. Begitu. Ketika Allah mengatakan siapapun, ini kan adalah bukti hak prerogatif yang tidak bisa sekaliber malaikat apapun itu untuk menahan apa yang sudah diikrarkan oleh Allah. Aku yang kehendaki siapapun masuk surga, meskipun dia penyembah bulu babi, penyembah tai kucing, selama dia berbuat baik, selama tidak ada itu di dalam hatinya untuk menjalimi, menistakan manusia, melecehkan manusia, silakan nikmati makan dan minum kalian, karena perbuatan kalian dahulu dalam hal kebaikan. Di dalam kuliah ini akan terus digemakan, akan terus didengungkan, sehingga tidak akan tercipta umat Islam yang bermental rasis, umat Islam yang bermental seperti Zionis. Kasihan itu umat Yahudi sebenarnya. Nabi mereka itu selalu melarikan diri, makanya mereka tidak bisa menggaungkan di dunia itu. Musa itu tidak bisa. Yang mereka gaungkan adalah Daud, raja perang, yang satu helai rambutnya tidak bisa ditembus oleh pedang paling tajam buatan jin, bahkan malaikat sekalipun. Itu yang mereka dengungkan, tidak Musanya. Musanya itu 11-12 dengan Nabi Isa. Luar biasa hatinya, luar biasa rendah hatinya. Bahkan ketika Musa membunuh pun Allah murka tanpa kehendaknya, disuruh melarikan diri. Maka Zionis tidak bisa memaksakan Musa kepada dunia. Yang dia paksakan adalah bintang Daud. Kasihan, sudah terjebak oleh sistem laknatullah, menciptakan fobia manusia super. Makanya nih sekali lagi ya, tidak perlu risau itu dengan Israel. Israel sampai akhir zaman kelakuannya akan seperti itu. Sombong ditindas, sombong ditindas, sombong ditindas, terus seperti itu. Bangkit sedikit sombong, ditindas lagi, belempem lagi. Dibiarkan itu yang sombong, yang tertindas itu lalu bangkit lagi, sombong lagi, tindas lagi. Karena tidak mengisapi nabinya yang sejati, Musa. Yang menciptakan Taurat itu Musa. Sementara kitab mereka Taurat, bukan Daud. Daud Zabur. Siapa sekarang yang bisa mengklaim ada kitab Zabur? Masih ada? Tidak ada. Karena Allah sudah ingin menciptakan manusia yang dalam puncak pengetahuan intelektualnya, logikanya, rasionalitasnya. Jangan jali jika tidak ingin menerima ajab yang pedih, meskipun engkau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.